Hari ini masih Ramadan, sehingga jangan kemudian kita lalai dan merasa bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Justru para sahabat terdahulu ketika akan berpisah dengan Ramadan, mereka menangis karena merasa bahwa amal mereka yang mereka kerjakan selama Ramadan masih belum cukup. Lantas kemudian kita dengan amal yang terbatas kemudian malah merasa berbahagia karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, di balik penciptaan siang dan malam, maka tujuannya menjadi bukti bagi orang-orang yang diberikan akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berfikir bahwa betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kemudian membuat kita semakin yakin pasti ada zat yang maha besar, yang maha kuasa untuk menciptakan itu semua. Maka inilah yang kemudian menjadi salah satu ikhtiar yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul terdahulu ketika mereka mencari tentang hakikat Rabb, hakikat sang pencipta. Maka mereka berfikir dan mentafakuri ciptaan-ciptaan yang terlihat di hadapan mereka. Melihat ke langit, bagaimana langit yang sedemikian luasnya Allah Subhanahu wa taala dirikan bighairi amadin tarawunaha, tanpa adanya satupun tiang yang dapat kita lihat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit 7 lapis yang mungkin hanya lapisan paling dasar yang bisa terlihat oleh kita, dan kita tidak tahu bahwa betapa banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar daripada penciptaan manusia, sehingga kemudian seharusnya membuat kita sadar betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian besar dan agungnya harusnya membuat kita semakin yakin bahwa manusia adalah makhluk yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ketika kita melihat hamparan samudra yang sedemikian luasnya, kita tidak pernah tahu apa saja makhluk yang Allah ciptakan yang ada di dalamnya, sehingga seharusnya melihat laut itu pun membuat kita sadar betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama laut itu jauh lebih besar daripada ketika Allah menciptakan manusia. Bukankah ketika kita melihat gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka sejatinya gunung-gunung tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih agung daripada penciptaan manusia. Tetapi ternyata hakikatnya justru penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Kenapa? Karena kita diberikan akal dan fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal dan fikiran kepada manusia, seharusnya membuat kita rajin untuk berfikir, mentafakuri betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadinya gerhana sebagai salah satu fenomena, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Terjadinya atau sesungguhnya penciptaan langit dan bumi adalah ciptaan ataupun bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan matahari dan juga bulan, melainkan keduanya pun ayat atau bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka itu terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti anggapan umat-umat terdahulu yang ketika terjadi gerhana matahari maka dinisbatkan kepada kematian seseorang ataupun hidupnya, lahirnya seseorang.
Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang ketika terjadinya gerhana, salah satu momentum paling menyedihkan dalam kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Tetapi sejatinya gerhana yang terjadi bukan karena kematian seseorang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, fa idza ra'aitum dzalik, apabila peristiwa tersebut terjadi di tengah-tengah kalian, apabila kalian menyaksikan peristiwa gerhana tersebut terjadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan beberapa amalan yang harus dikerjakan. Yang pertama, fad'ullah, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keistimewaan yang Allah berikan kepada kita saat ini luar biasa, Pak. Kita masih berada di penghujung bulan suci Ramadan. Artinya hari ini pun masih Ramadan. Hari ini masih Ramadan. Sehingga jangan kemudian kita lalai dan merasa bahwa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Justru para sahabat terdahulu ketika akan berpisah dengan Ramadan, mereka menangis. Menangis karena merasa bahwa amal mereka yang mereka kerjakan selama Ramadan masih belum cukup. Lantas kemudian kita dengan amal yang terbatas kemudian malah merasa berbahagia karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Sungguh ini masih menjadi hari-hari yang mulia, sehingga peristiwa terjadinya gerhana bertepatan dengan bulan suci Ramadan ini maka mengumpulkan waktu-waktu mustajabnya doa, sehingga kita disunnahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakabbiru, maka memperbanyaklah takbir. Takbir dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir sebagai bukti bahwa tiada Tuhan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu seharusnya membuat kita semakin yakin bahwa zat Allah adalah zat yang maha besar, maha agung, sehingga tidak ada satupun yang berhak untuk menandingi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sehingga yang patut disembah, yang patut bagi kita untuk memanjatkan doa, menyandarkan harapan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pula, fasallu wa tasaddaqu, dan laksanakanlah atau dirikanlah solat yang tadi sudah kita kerjakan, alhamdulillah, dan kemudian bersedekahlah, karena sedekah itulah salah satu puncak amalan seseorang, salah satu puncak pamungkas dari amalan, terlebih lagi di penghujung bulan suci Ramadan. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ketika masuk di bulan suci Ramadan, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi ketika memasuki bulan suci Ramadan maka menjadi pribadi yang jauh lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga sebagai penutup dari amalan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri yang berarti zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta kita. Fitri yang artinya kembali ke dalam kefitrahan. Artinya memang harta yang dikeluarkan tersebut salah satu fungsinya adalah untuk mensucikan kita, untuk mengembalikan kita ke dalam kefitrahan. Maka sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut seharusnya kita kerjakan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga di penghujung bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan waktu yang tersisa untuk beribadah dengan ibadah yang lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan terjadinya fenomena gerhana matahari ini menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta, maha besar dan maha agung, sehingga mengingatkan kita manusia adalah makhluk yang begitu lemah di hadapan Allah, makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafas kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita tundukkan pandangan kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di penghujung bulan suci Ramadan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lainnya. Juga Allah Subhanahu wa taala ampuni setiap dosa dan kekhilafan yang kita kerjakan, baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Karena sejatinya bulan suci Ramadan adalah kafarat yang menghapuskan dosa-dosa manusia di 11 bulan yang lainnya. Maka di penghujung bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun terhadap setiap dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat iqdi hawaijana ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.